Salam jumpa kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024, pada pekan biasa yang ke-14. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadah. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun, dan bersama-sama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumpai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin sudah sangat terbiasa menenangkan hati, entah itu hati orang lain atau hati kita sendiri, dengan harapan supaya jernih berpikir serta tepat bertindak. Maka kita sering mengatakan kepada orang yang sangat khawatir dalam suatu persoalan, kita katakan, "Tenang dulu, tenang, tenang." Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Hosea, kepada kita diketengahkan tentang Allah yang membujuk bangsa kesayangannya serta membawa mereka ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya, hati bangsanya. Allah hendak menunjukkan bahwa meski bangsa Israel berkhianat padanya, tetapi tenanglah, aku, dalam arti Allah, akan tetap setia. Mari kita berbicara dari hati ke hati, sehingga kamu akan semakin mengenal aku. Dan aku, setelah kamu kenal, akan kamu panggil sebagai suamimu. Dan aku akan menjadikan engkau istriku. Cara Allah menunjukkan kesetiaannya dengan menenangkan hati bangsa kesayangannya, sehingga bisa berbicara dari hati ke hati. Dalam Injil, Yesus tampil untuk menenangkan hati seorang wanita dan juga kepala rumah ibadah, bukan semata-mata untuk bisa berbicara dari hati ke hati, tetapi Yesus menenangkan hati mereka untuk mewujudkan keselamatannya. Wanita dan kepala rumah ibadat itu tenang hatinya karena merasakan kemudian secara nyata keselamatan dari Allah dalam diri Yesus. Kenapa? Wanita itu sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Jika kita bayangkan saja, secara fisik, dia pasti sudah sangat menderita. Secara finansial atau perekonomian, dia mungkin sudah kehabisan sumber daya untuk berobat, padahal tidak sembuh-sembuh. Maka sangat wajar, jiwa, pikiran wanita itu pasti dipenuhi rasa khawatir dan keputusasaan. Tetapi Yesus tampil menenangkan dia. Kata Yesus tadi, "Teguhkan hatimu, imanmu menyelamatkanmu." Perkataan Yesus ini
menenangkan hati perempuan itu. Tetapi paling nyata menenangkannya adalah dia sembuh dari sakit yang dia derita. Wujud nyata keselamatan Allah. Yesus menenangkan wanita itu bukan hanya dengan perkataannya, tetapi juga dengan tindakannya, menyembuhkan dia, dan itu adalah karya keselamatan Allah. Senada dengan kepala rumah ibadat itu, putrinya baru saja meninggal, dan pastilah dia dipenuhi kekhawatiran dan keputusasaan. Itu tampak dari permintaannya kepada Yesus. Sebagai seorang kepala rumah ibadat, dia adalah orang terpandang di kalangan masyarakat. Akan tetapi, status itu dilupakannya demi satu pengharapan, putrinya hidup. Maka dia datang kepada Yesus. Dan Yesus menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa anak itu tidak mati, tetapi tidur. Perkataan yang menenangkan itu kemudian diwujudkan dalam tindakan membangkitkan putri yang mati itu. Sekali lagi, Yesus menenangkan hati baik perempuan tadi pun kepala rumah ibadat ini bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakannya. Saudara-saudara terkasih, hiruk pikuk dunia sekarang membuat manusia untuk semakin sulit memiliki ketenangan hati. Kekhawatiran dan keputusasaan kerap membuat manusia semakin tidak tenang, sehingga berpikir tidak jernih dan bertindak tidak tepat. Melalui bacaan-bacaan hari ini, Yesus mengajak kita untuk berbicara dengannya serta mewujudkan keselamatannya agar kita memiliki ketenangan hati. Yesus itu tidak menenangkan hati kita hanya dengan sabdanya, tetapi dia juga akan menenangkan hati kita dengan berkat-berkat-Nya. Maka dekatkan diri kepadanya agar hati kita tenang, sehingga kita berpikir jernih dan bertindak tepat. Tuhan